Oh, now you're threatening me, Doodle Poo? Do that. Halo sobat, kembali lagi di channel N2 Story. Oke, pada video kali ini Mr. N akan menceritakan film animasi terbaru berjudul Leo. Film ini dirilis pada tahun 2023, di mana menceritakan kisah seekor kadal bersama kura-kura yang memutuskan melarikan diri dari ruang kelas. Namun tindakan mereka malah membuat mereka berdua terjebak dengan masalah para murid, hingga membuat mereka menjadi akrab dengan para murid di kelas. Nah, bagaimana kisahnya? Oke, tanpa berlama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita bermula diperlihatkan para anak yang sedang bernyanyi dengan menceritakan masa akhir sekolah. Mereka bernama Zane, Cole, Anthony, Jada, Summer, dan Eli. Not to fourth graders. Okay, so we make a list of friends? Yes, with no weirdos on it. Keesokan harinya mereka masuk sekolah sebagai siswa kelas 5 sekolah dasar, dan ini tahun terakhir mereka di sekolah. Di sana wali kelasnya yang bernama Celines memperkenalkan hewan peliharaan iguana yang bernama Leo dan kura-kura bernama Squirtle. Everyone's met our class pets, Leonardo and Squirtle. I'm not touching those things. Setelah itu Celines mengatakan kepada para murid bahwa akan ada hadiah di akhir tahun bagi kelas yang berprestasi. Jika kelas mereka menang, mereka bisa berwisata ke Magic Land Park. And if our class wins, we got a trip to Magic Land Park. Celines kemudian menguji pengetahuan mereka dengan memberikan pertanyaan, lalu mengenalkan buku Charlotte. Terlihat Leo dan Squirtle menyimak dan berbincang mengenai penjelasan Celines. Namun di saat yang sama Celines mual dan muntah. Sorry guys. Scene berpindah, para wali murid menghadiri rapat dengan kepala sekolah. Di sana kepala sekolah menjelaskan, guru Celines mengambil cuti karena telah hamil dan akan digantikan oleh guru pengganti. Saat para wali murid akan pulang, salah satu orang tua murid melihat Leo dan Squirtle. Lalu mereka berbincang dan mengatakan bahwa Leo terlihat sangat tua dan hanya memiliki umur hingga 75 tahun. They live a long time, till about 75. Mendengar itu, Leo kembali mengingat bahwa dia lahir di tahun 1949. 1949. Keesokan harinya, Selina sedang mengajar tentang perhitungan, namun para siswa tidak memperhatikannya. Di sisi lain, Leo sedang kesulitan menghitung jumlah umurnya. Di saat yang sama, dia membunyikan alarm kebakaran agar dapat menanyakan jumlah umurnya kepada peliharaan yang lain. And they don't happen until November. What the? Mendengar itu, Celines memerintahkan Anthony untuk membawa mereka keluar. Di sana, Leo bertemu dengan peliharaan lain lalu menanyakan jumlah umurnya kepada Cinnabon. Kemudian Cinnabon mengatakan umur Leo 74 tahun. Di sisi lain, kepala sekolah memerintahkan para murid untuk masuk kembali ke kelas. The school is not on fire. Di dalam kelas terlihat Leo sedang sedih karena menyadari umurnya tinggal 1 tahun lagi. Tak lama kemudian guru pengganti masuk ke dalam kelas, lalu memperkenalkan dirinya bernama Malkin dan mengatakan bahwa setiap hari Jumat siswa harus membawa pulang hewan peliharaan. It's Friday. That means one student has to take home a class pet. Di sana Summer bersedia merawat Leo. Mendengar itu Leo berharap ini kesempatannya untuk melarikan diri. Sesampainya di rumah, Leo berusaha melarikan diri. Waktu demi waktu Leo terus berjalan. Namun akibat jalannya begitu lambat, dia gagal melarikan diri. Tak lama kemudian Summer terkejut setelah mendengar Leo dapat berbicara. Di sana Leo memohon kepada Summer untuk tidak memberitahukan siapa-siapa. Mereka berdua pun berbincang. Summer mengatakan bahwa tak ada yang mendengarkan curhatannya. Leo pun memberikan solusi agar Summer dapat disukai oleh temannya. To ask a question. Ask a question? Keesokan harinya, Summer mengembalikan Leo, lalu Malkin menanyakan kepada para murid yang ingin merawat Leo di akhir pekan.
Mendengar itu, Eli menawarkan diri untuk merawatnya. Sesampainya di rumah, Eli sedang bermain dengan Zane. Namun robot Eli yang terus mengawasinya membuat Zane tak nyaman dan meminta ibunya untuk menjemputnya. Di sana, Leo mencoba melarikan diri, tetapi dia malah terjebak dengan alat penyedot. Akibat itu membuat ekor Leo terpotong. Di saat yang sama, saat Leo berbincang dengan anjing milik Eli, Eli mendengarkan bahwa Leo bisa berbicara, sehingga membuat Eli terkejut. What? Di dalam kamar, Leo mengatakan bahwa Eli salah satu anak istimewa dan meminta Eli untuk tidak mengatakan kepada drone bahwa dia bisa berbicara. Okay, please don't tell, especially him. The drone? Mendengar itu, Eli merasa sedih. Semenjak ada robot drone, dia merasa kesepian karena teman-temannya tak nyaman bersama robot tersebut. Kemudian Leo menyarankan Eli untuk memberikan surat cinta kepada robot drone agar dia dapat memahaminya. Keesokan harinya, giliran Jada yang akan merawat Leo. Di rumah, Leo mengajak Jada berbincang. Talk to me because I'm special. Sure. Leo kemudian memberikan saran kepada Jada untuk tidak selalu merasa menjadi yang terhebat di antara teman-temannya. Mendengar itu, Jada merasa termotivasi dan bahagia. That great. Scene berpindah di acara ulang tahun Jada. Summer mulai menyapa Jada. Mereka berdua pun berbincang. Jada mengatakan orang tuanya mengira bahwa Jada selalu bahagia, padahal sebenarnya tidak. Mendengar itu, Summer menanyakan cara agar Jada merasa bahagia. Jada kemudian memberitahukan Summer lalu mengajak teman yang lain dan ternyata mereka menjalankan rencana untuk membebaskan semua para hewan. Saat semua hewan melarikan diri, Jada, Summer, dan Eli mencari Leo, membuat Leo mengulurkan niatnya untuk melarikan diri. Leo! Hari demi hari berganti, satu persatu murid mendapatkan giliran untuk merawat Leo. Ketika pulang sekolah, para murid memberikan makanan untuk Leo dan Jada memberikan handphonenya. Leo kemudian menceritakan keluh kesah para murid kepada Squirtle. Dave yang takut mempunyai bulu lebat seperti ayahnya. Cole yang takut menginap di rumah temannya karena sering mengigau. Because you think you say things in your sleep? Well, tell anyone about you talking to me. Dan Mia yang tukang peluk menceritakan bahwa kakeknya sering memberikan pertanyaan, sehingga membuat Mia merindukan sang kakek yang seperti sahabatnya sendiri. He was my best friend. No, I didn't. Terlihat di sana Mia merasa sedih dan Leo pun mencoba menghibur dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. So I just listened, and that helped. Mendengar itu, Squirtle mengatakan kepada Leo bahwa dirinya telah menipu para siswa karena mengatakan mereka istimewa. Keesokan harinya, giliran Anthony yang merawat Leo dan ternyata Squirtle mengikutinya. What? I got your back, bud. I couldn't let you do this one alone. Di malam hari, Squirtle mengajak Anthony berbincang. Awalnya dia terkejut, namun Squirtle meyakinkan Anthony bahwa dia anak istimewa. Squirtle kemudian menanyakan masalah yang dihadapi Anthony. Anthony pun menceritakan bahwa dia tak pintar dan merasa berbeda. Mendengar itu, Squirtle memberikan semangat dengan mengatakan semua orang itu pintar dengan caranya sendiri. I'm just different. I'm not smart. Nah, everyone's smart in some way. Ketika Squirtle tertidur, Leo mencoba memberikan saran kepada Anthony dengan mengatakan bahwa Anthony anak baik dan harus menikmati proses belajar semasa anak-anak. Mendengar itu, Anthony merasa tenang. Do you miss being a kid? I'm just glad I'm still here. Keesokan harinya, Malkin meminta mereka untuk menjaga Squirtle, tetapi anak-anak tak setuju karena mereka lebih menyukai Leo.
Akibat itu Squirtle merasa kesal dan menyalahkan Leo yang telah membuat anak-anak lebih menyukainya. Di sana Leo menjelaskan bahwa yang terpenting para murid semangat dan lulus dengan hasil memuaskan. Terlihat satu persatu para murid berhasil dalam pelajarannya dan sedikit lagi akan memenangkan pertandingan antar kelas. Di sisi lain, Squirtle merekam Leo saat berbicara dengan Summer dan dilihat oleh anak-anak lainnya, membuat mereka merasa tertipu karena Leo mengatakan bahwa mereka istimewa dan satu-satunya yang dapat mendengarkannya berbicara. You talked to all of us? You said I was the only one. You said I was the only one. Leo pun meminta maaf lalu mengatakan bahwa dengan cara seperti itu anak-anak bisa akrab dan berprestasi, ditambah lagi dengan Malkin yang sangat galak. Other people would find out. Di waktu yang sama, Malkin mendengar pembicaraan mereka membuat dia sangat sedih. Di sana anak-anak merasa kecewa karena Leo menceritakan hal memalukan kepada Squirtle. Malkin kemudian masuk kelas sambil membawa Leo pulang ke rumah. You and I have a lot to talk about. Sesampainya di sana, Malkin sangat marah kepada Leo karena dia telah merusak metode pembelajarannya dengan memberikan saran kepada anak-anak, sehingga membuatnya tak puas atas kesuksesan para murid. Setelah itu, Malkin merasa sedih karena selama ini dia hanya menjadi guru pengganti, bukan menjadi guru wali kelas. Never had my own class, never got any respect. Mendengar itu, Leo memberikan saran kepada Malkin untuk belajar dari guru sebelumnya agar para murid nyaman dalam mendidik mereka. Wonderful. I know you got it in you. You're gonna get those kids first place tomorrow. Keesokan harinya, para murid telah siap mengikuti perlombaan kelas. Mereka pun satu persatu memperlihatkan keahlian mereka dan berhasil menjadi pemenang. Terlihat di sana Malkin sangat bahagia, namun para anak-anak merasa sedih karena Leo tak hadir. Ternyata Leo bersembunyi di balik saku Malkin. Real warm. Thank you. I'll keep you posted when I can. Setelah itu, para orang tua murid memuji hasil kerja keras guru Malkin. Tetapi Malkin tak ingin Leo terlibat lalu membawanya pergi ke suatu tempat bernama Everglades. We win? I thought I was gonna see the kids. We're going somewhere very special. Sesampainya di sana, Malkin langsung melempar Leo dan mengatakan bahwa anak-anak tak berhasil dan menyalahkan Leo atas kegagalan mereka. Tak berlangsung lama, Malkin meninggalkan Leo. Di sekolah, para murid mulai mencari keberadaan Leo. Melihat itu, Malkin membohongi mereka dengan membacakan surat palsu dari Leo yang mengatakan Leo ingin berkeliling dunia. With you this year, but I wish to move on and finally see the world. Scene berpindah, diperlihatkan anak-anak akan berangkat ke Magicland Park. Di dalam bus, mereka semua tetap terlihat sedih. Di sisi lain, Squirtle menghubungi Drone lalu memintanya untuk pergi mengejar Malkin dan anak-anak. Sesampainya di bus, Squirtle mengatakan bahwa Malkinlah pelakunya yang membawa Leo ke Everglades. Mendengar itu, para murid meminta Malkin membantu mereka mencari Leo. Lalu Malkin menyuruh supir untuk mengubah arah ke Everglades. Namun supir itu menolak. Children, we're going to Magicland Park. Scene berpindah, Leo yang belum terbiasa dengan keadaan Everglades terlihat sangat kesulitan memakan seekor lalat. Di saat yang sama, para hewan lainnya menyadari bahwa Leo yang telah membebaskan mereka saat ulang tahun Jada. The guy who set us free at that party! That's the guy? Di sisi lain, Squirtle dan Ron telah sampai di tempat tersebut dan mulai mencari Leo. I got this. You go back to the kids. Di tempat Magicland Park, para murid ingin membeli beberapa jajanan. I'll take a unicorn balls. They're jawbreakers. Please? Ketika pelayan memberikan pesanan mereka, anak-anak dan Malkin mencoba melarikan diri. Namun Malkin hampir saja tertangkap. Beruntung Drone datang menolongnya. Setelah itu mereka bergegas pergi ke Everglades. Sesampainya di sana, Leo yang hampir diserang oleh buaya berhasil selamat berkat bantuan mobil bus sekolah.
Di sana Malkin dan para murid mulai mencari keberadaan Leo. Tak lama kemudian anak-anak melihat Leo yang telah terbaring. Mereka pun sangat sedih meminta maaf kepada Leo. So sorry I got mad. We all are. We won the trip, Leo. All because of you. Di waktu yang sama, Leo kemudian menampakkan dirinya lalu mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Yang mereka lihat adalah kulit miliknya. Melihat itu, satu persatu mereka memeluk Leo dan merasa bahagia karena Leo baik-baik saja. Di akhir cerita, Malkin membacakan bagian akhir dari buku milik Selines. Tak lama kemudian Selines datang dan memperlihatkan bayinya. Para murid pun merayakan kelulusannya dan Malkin akan menjadi wali kelas di tahun depan. And as I promised, I'm opening up a class for you to run full time next year. Di sana Malkin meminta kepala sekolah agar Squirtle dan Leo berada di kelasnya jika dia menjadi wali kelas di tahun depan. Dan inilah akhir dari cerita ini. These two alongside me as pets. Okay, I don't see that being a problem. I miss you already. This is good! We're finally gonna learn the alphabet! Oh my God! Hai sobat, Mr. N mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini. Mr. N berharap semoga kalian terhibur dan memohon maaf jika ada salah kata pengucapan narasinya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!